Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Mikael Diharja. Kali ini saya muncul lagi di feed kalian. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Nah, semangat. Oke, kali ini saya mau sharing teman-teman. Nah, jadi ada berita yang menurut saya patut untuk saya bahas gitu ya. Nah, jadi sebelumnya saya pernah baca artikel ada kejadian di mana satu tempat atau di lokasi ini terjadi keramaian dan ada sampai korban gitu ya. Korbannya itu pingsan gitu karena berdesak-desakan akibat mereka mau vaksin. Nah, jadi ketika mereka mau vaksin itu terjadilah keramaian atau antrian itu yang membuat beberapa warga atau warga di situ pingsan dan ya nggak tahu kelanjutan gimana. Tapi di sini saya mau menggarisbawahi bahwa kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Nah, di artikel itu juga disampaikan bahwa ada alasan mereka mau berdesak-desakan di situ karena mereka mau dapat sertifikat vaksin, teman-teman. Wow, ya nggak salah gitu ya. Sertifikat vaksin memang diperlukan untuk warga negara Indonesia sekarang ini karena sebagai paspor atau izin ketika kita mau keluar daerah atau kita mau terbang kalau misalnya di bandara atau kita mau jalan-jalan atau kita mau masuk mall harus ada sertifikat vaksin. Mungkin nanti mau nonton konser juga harus nunjukin sertifikat vaksin. Nah, juga ada marak juga nih penjualan sertifikat vaksin bohongan ya, palsu gitu. Waduh, miris banget ya. Nah, cuman saya nggak mau bahas itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena mereka itu tidak tahu esensi yang sebenarnya kenapa mereka vaksin. Makanya kenapa mereka mau berdesak-desakan dan mau sampai buru-buru gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan revolusi mental yang digaungkan Pak Jokowi, teman-teman. Nah, revolusi mental itu bagaimana mental kita direvolusi agar benar-benar punya mental yang baik. Jadi ya sadar nggak sadar ya teman-teman, di Indonesia ini banyak pemahaman yang sebenarnya ini salah gitu ya. Hal atau tindakan yang sebenarnya ini salah kemudian terlihat benar karena dilakukan berulang-ulang dan dilakukan secara massal. Nah, ini nih yang perlu direvolusi, mental-mental orang yang seperti ini yang perlu direvolusi. Contohnya ini tadi, vaksinasi rame-rame, desak-desakan sampai ada yang pingsan. Kalau mereka paham esensi dari vaksinasi, tentunya mereka pasti pulang kalau tahu itu rame. Karena nggak mau tertular. Esensinya kan supaya kita divaksin dapat imun tuh. Nah, kalau mereka tetap nekat vaksinasi di situ, ya mungkin bisa jadi klaster baru. Bukannya mereka dapat imun malah kiamat gitu ya. Nah, itu kasihan karena mereka nggak paham dengan esensinya apa. Nah, ini tugas kita rame-rame teman-teman. Bagaimana kita harus merevolusi mental-mental masyarakat kita di Indonesia yang ya ini salah pemahaman. Nah, ada contoh lagi yang paling sering nih kita jumpai teman-teman. Nah, saya mau cerita dulu nih. Jadi yang hubungan sama revolusi mental ya, ada hal yang menarik nih. Jadi dulu saya telat perpanjangan SIM, akhirnya saya datang kantor polisi, gak bisa diperpanjang lagi, lewati tanggalnya karena ada luarsa, akhirnya saya harus tes ulang. Oke Pak, saya harus tes ulang, apa prosedurnya? Pertama kamu harus isi dulu formnya, kamu harus tes komputer dulu, ya ujian online bukan online ya, pokoknya itu ada perangkatnya gitu, kita ujian, kemudian setelah lulus itu kita foto, terus kemudian kita tes di arena di dalam kepolisian itu, rintangan-rintangan, kemudian kita tes lapangan. Nah, setelah itu lulus baru kamu dapat SIM. Oh iya Pak, oke, saya maju itu ikutin prosedur ya. Ketika saya ujian komputer, saya kaget karena kok yang ujian cuma saya ya. Jadi di situ di ruangan itu tuh ada sekitar 20 komputer lah.
ya 20-30 komputer. Tapi yang ujian cuma saya gitu ya. Padahal di dalam kepolisian itu rame loh. Rame, banyak yang buat SIM. Ini belum pandemi ya, sebelum pandemi. Jadi rame di situ. Bah, kok cuma saya? Oh, positif tingginya. Oh, mungkin mereka sudah tes. Oke, saya kemudian tes, nunggu sekitar 15 menit lulus apa enggak gitu. Nah, ternyata lulus tuh teman-teman. Nah, oke, lulus. Saya lanjut ke step berikutnya, yaitu ujian dengan rintangan menghadang gitu ya. Ada berapa rintangan kalau salah itu. Jadi 1, 2, 3, sekitar 5 rintangan. Jadi punya rintangan yang beda-beda ya. Semakin tinggi rintangan semakin sulit gitu. Ada yang nikung ke kanan. Kalau kita kan biasa nikung ke kiri ya. Ini latihannya kita nikung ke kanan secara cepat gitu ya. Itu sulit. Nah, jangan kira ini saya lancar teman-teman. Nah, rintangan pertama oke, lolos. Rintangan kedua lolos, yang ketiga plak. Gagal teman-teman. Akhirnya saya harus nunggu 2 minggu untuk ujian lagi. Di rintangan yang terakhir saya gagal itu. Oke, 2 minggu nunggu, balik lagi, tes, lolos. Rintangan selanjutnya gagal. Saya nunggu lagi teman-teman, 3 minggu. Jadi sistemnya ketika kita gagal di tes, salah satu tes atau salah satu rintangan, kita harus nunggu lebih lama gitu ya. Apalagi kalau gagalnya di tes yang sama, itu nunggunya lebih lama, bisa 1 bulan. Nah, singkat cerita, saya lulus. Akhirnya total waktu yang saya habiskan untuk membuat SIM itu 3 bulan teman-teman. Sampai ujian terakhir itu ujian di lapangan ya, kita naik motor diikutin mobil polisi gitu ya. Nah, kita ya ngikutin rambu-rambu lalu lintas, cara berkendara yang benar. Nah, itu 3 bulan teman-teman. Nah, tiba di waktu uniknya nih. Ketika saya lulus, saya bersyukur ya, karena memang buat SIM itu ternyata sulit kalau murni ya. Jadi saya putuskan memang untuk murni, karena ya esensinya tadi, ketika kita lulus dengan murni, pasti kita punya pemahaman yang benar untuk kita berkendara yang baik gitu ya. Nah, oke, momennya nih yang lucu nih. Ketika saya mau cetak SIM, itu kan harus nunggu di antrian. Nah, di antrian, di ruang tunggu, nunggu namanya dipanggil, kita ambil SIM-nya gitu ya. Nah, ketika saya nunggu, ini kan ada rekan-rekan juga yang antri nih, depan, belakang, samping. Saya mau tes nih, kira-kira yang murni saya aja atau semuanya murni gitu ya. Saya tanya, Pak, Bapak kena berapa buat SIM? Wah mas, saya cuma 150.000 mas. Wah, murah ya Pak ya? Iya mas, tapi lama mas, ini saya udah nunggu 2 minggu. Oh gitu ya Pak. Oh murah ya Pak ya. Oke, saya pikirkan, saya positif pikirnya jadi, iya saya 3 bulan kamu cuma bayar 150.000 ya. Wah murah sekali gitu ya. Akhirnya dia tanya ke saya, lah kalau mas berapa mas kenanya? Pak, saya murni Pak. Wah, sontak beliau terdiam. Ketika bapak itu terdiam, mungkin tertemplak gitu ya. Dengan bangganya dia menunjukkan bahwa dia itu tes murah. Tapi ketika kita bilang bahwa kita ini tes murni, dia langsung terdiam ya, kelihatan dari mimik wajahnya. Nah itu teman-teman. Kembali lagi kita pembahasan yang awal, revolusi mental. Nah kelihatannya ini biasa ya, kita tanya, kamu kena berapa? Segini, kamu kena berapa? Tapi sebenarnya ini hal yang salah gitu ya. Jadi terlihat benar. Nah ini nih, kita harus merevolusi mentalitas kita untuk supaya orang-orang ini yang berpikiran bahwa ujian SIM itu bisa dibeli atau dibayar, itu nggak ada lagi. Mereka akan malu gitu ketika mereka nembak gitu ya. Kalau kita semua pada murni, nah itu namanya bagian dari revolusi mental teman-teman. Nah ada lagi nih yang unik nih. Ketika kita mau pergi nih, ini masih ada hubungan sama naik motor ya. Ketika kita mau pergi, kita ngobrol sama rekan kita, lo kok lu nggak pakai helm sih? Terus dia jawab, kan kagak ada polisi bro. Nah itu simple ya, tapi sering kita jumpai ya, kan kagak ada polisi bro, kan nggak ada razia. Nah ini dia gitu ya. Ini mental-mental yang harus direvolusi. Karena apa?
Mereka nggak tahu esensinya bahwa pakai helm itu untuk melindungi otak mereka, adalah bagian yang terpenting dalam tubuh yang bisa fatal ketika mereka terjadi kecelakaan gitu. Nah itu karena terlihat bahwa hal itu seperti biasa padahal salah gitu ya. Ya jelas dong kita pakai helm untuk melindungi diri, bukan karena takut polisi. Takut polisi mah biasa gitu ya. Kalau kita bener ya nggak mungkin dirazia. Cuman kalau lu salah ya dirazia gitu ya. Nah ini nih hal-hal yang sepele tapi sering kita jumpai teman-teman. Makanya yuk kita sama-sama bantu Pak Jokowi, karena itu tugas kita. Beliau presiden, beliau mau menggalakkan, sudah menggalakkan revolusi mental ini. Nah yang gini-gini nih kita bantu beliau supaya oknum-oknum ini yang mentalnya perlu direvolusi ini juga bisa segera direvolusi ya. Jangan sampai ya masyarakat kita tambah banyak yang punya pemikiran-pemikiran seperti ini, termasuk kejadiannya ya tadi yang di awal, vaksinasi cuman pengen sertifikat, bukan karena mereka mau meningkatkan imunitas mereka. Ya, semoga sharing saya ini bisa berkesan karena memang seru teman-teman. Ya tadi yang saya buat SIM C tadi ya, saya putuskan untuk buat murni gitu ya. Ternyata banyak banget gitu rekan-rekan saya yang nembak gitu. Akhirnya ya itu salah satu kebanggaan saya bisa lulus tes SIM motor itu murni. Jadi puas gitu ya. Jadi kita berkendara pede gitu ya. Nah itu teman-teman, buat kalian yang masih nembak SIM-nya, segera buat SIM yang tes, karena itu untuk keselamatan kalian juga. Oke, bye. See you for the next video.